Itu kita bicara MDC. Lalu ada lagi BRPT yang sampai saat ini tuh masih akum terus. Saya masih punya kurang lebih 30-an%. Mau jual dimanapun saya bingung. Jadi saya biarin aja. Dimana ini downtrend lainnya yang kesentuh. Oke. Lalu kalau seandainya BRPT berhasil ngelewatin ini. Itu sebenarnya udah ngelewatin tuh. Jadi pola kayak downtrend channel yang gede. Nah, ini nyentuh resistennya. Yaitu di sini. Nah, jadi ini saat taking profit, kalau dia berhasil ngelewatin ini, maka targetnya tuh the moon banget. Tapi I don't think so bisa. Gitu. Saya nggak begitu yakin bisa. Wait, ini dari tadi 1 jam ya? Enggak kan, ini harian kan? Nah, ini harian kok. Enggak lah, nggak usah saya save lah. Lalu apa lagi nih? Nah, ada MDKA. Nah, jadi MDKA, kalau kalian bicara EV kan, kemarin kan ada berita kalau Tesla itu deal nikel di Indonesia dengan nilai berapa yang cukup oke ya. Nah, kalau kita bicara EV sebenarnya yang paling saya suka tuh Merdeka, karena dia punya Cooper satu, dia juga punya nikel, dia juga punya emas. Boleh dikatakan dia tuh paket lengkap untuk komoditi. Nah, dan yang green terutama. Nah, MDKA sendiri ini MA200, dia berhasil lewat MA200. Nah, saat ini patternnya apa? Kalau dibilang inverted and shoulders bisa, kalau dibilang terdekat ya 80 4190. Saat ini closingnya di 4190. Jadi kalau kita bicara support dari flow ya 4190. Halo. Nah, 8,5 CPI itu bagus berarti. Ini internet saya jelek. Halo. Nah, ini internet saya jelek nih. Kalau jelek tuh nggak bisa bahas lagi nih. Tadi sampai di sini
ini ya, sampai di MDKA oke ya. Ini MDKA. Nah, inflasi turun berarti besok bakal bagus buat tech gitu. Ini karena internet saya rusak. Nah, oke, jadi ginilah. MDKA tuh gini, ini kan ada gap di sini kosong ya. Nah, kemudian ini ada pattern cup and handle di mana top buyer today itu ada BCA Sekuritas 16 bio di 4184 4190. Kita bulletin aja deh 4190. Maka support secara flow today itu ada di 4190. Kalau besok turun mendekati MA 200 di bawah 4190, kalian beli, artinya kalian lebih unggul daripada market gitu. Nah, inflasi itu rendah barusan, tapi saya tuh lebih pengen ngelihat core-nya, tapi internet saya rusak. Memang dari pagi jelek. Nah, jadi gini aja deh, saya mau ngejelasin sedikit tentang story saya kemarin yang banyak banget yang nanya. Ini saya mau nanya sama kalian deh. Kita interaksi ya, kalian jawab saya. Nah, ini kalian beli saham di harga 50 rupiah. Oke. Kalian beli sebesar 10 juta. Dia naik ke 100. Di 100 10 juta kalian jadi berapa? Internet saya lagi jelek, jadi nggak bisa bahas. Kalian nanya emiten nggak bisa lihat. Saya lagi mau bahas yang story saya kemarin. Core inflation 5,9, that's good. Jadi 10 juta ini berapa kalau di level 100? Jadi 20 juta, betul. Nah, kemudian di 100 turun sisa 70. Wajar dong kalau 100 pullback, angka bulat kan. Pas di 70, uang kalian ini kan jadinya 17 juta, benar nggak? Nah, di sini jadi 17 juta. Kalian putusin diemin, masih cuan 7 juta kok gitu. Lalu kemudian naik nih ke 140. Pas di 140, itu kan artinya total cuan adalah 180%. Uang kalian yang 10 juta itu jadi berapa? Plus 180%. Hello Miss Lee, Gomawo. Enggak dong, plus 180% kok jadi 14 juta? Dari 50 loh. Bukan jadi 14 juta dong. Jadi 28 juta, very good. Nah, uang kalian jadi 28 juta. Tampilan di OLT gimana? Tampilan di OLT itu begini. 10 juta saham apa deh? ABCD plus 180%. Benar nggak? ABCD plus 180%. Nah, ini skenario pertama. Sekarang kita coba bahas skenario kedua. Sorry ya, internet saya jelek, jadi nggak bisa lihat chart, nggak bisa. Data inflation aja nggak keluar. Nah, ini case kedua. Kalian beli saham di 50 sebesar 10 juta. Oke. Kemudian sahamnya naik ke 100 di sini. Nah, di 100 kalian putusin taking profit. Nah, taking profit uang kalian jadi berapa? 20 juta cash. Benar nggak? Jadi 20 juta cash. Betul ya. Lalu sahamnya turun ke 70. Karena 70 itu support dan juga Fibonacci 61,8 atau you name it apalah itu, kalian putusin beli lagi saham ini. Dan saham ini trennya masih naik, katalisnya masih oke. Faktor pendukung untuk dia naik masih oke, rumor-rumor masih oke, berita masih oke. Kemarin dari 100 ke 70 itu koreksi sehat, volumenya rendah. Kalian putusin beli lagi 20 juta di bawah, di harga 70. Kemudian dengan cash yang sama, 70 ini naik ke 140. Uang kalian jadi berapa? 20 juta ke 70 ke 140 kan naik 100%, bener nggak? 20 juta plus 100% jadi berapa? 40 juta. Modalnya sama 10 juta.
Harga sahamnya juga sama ke 140. Tapi di sini di OLT tampilannya adalah ABCD plus 100%. Uang kalian 40 juta, tapi kalau yang pertama uang kalian adalah 28 juta. 28 juta dengan 40 juta. Selisihnya berapa jauh? Jauh nggak? Kalau beli di 50, diemin sampai 140, maka uang kalian 28 juta. Tapi kalau di 50 kalian TP di 100, kemudian beli lagi di 70, diemin sampai 140, uang kalian 40 juta. Tapi kalau dari persentase, ini plus 180%. Kalau di sini, ini cuma plus 100%. Kalian lebih pilih mana? Plus 180% atau plus 100%? Lebih pilih atas atau bawah? Nah, modalnya sama-sama 10 juta, tanpa top up, tanpa ambil duit dari pinjol, tanpa ambil duit dari emiten lain, tradingnya di saham yang sama juga. Nah, kita pilih yang 100%, tapi lotnya lebih gede. Nah, sederhananya begitu. Nah, tapi kan enggak mungkin kita bisa TP benar-benar tepat di atas, beli benar-benar tepat di bottom. Maka dari itu, support dan resistance penting. Satu, trend itu juga penting. Yang ketiga, yang paling penting adalah kalau mau jual tuh jangan jual habis. Karena kalau jual habis, entar mau beli lagi pasti ragu. Kalau bisa jualnya setengah, 20%, 70%. Itu kan beda. Masing-masing tuh beda. Oke. Nah, ini saya mau kasih logika lain lagi nih. Ini logika lain lagi. Kalian beli di 50. Oke. Sebesar 100 juta. Sebesar 10 juta. Kemudian naik ke 100. Berarti kan uang kalian jadi 20 juta. Oke. Naik dia nih. Nah, di 100 kalian jual. Kalian putusin jual sebesar 20 juta. Lalu kalian ternyata sahamnya nggak koreksi. Turunnya tuh cuma sampai 98, 99, 95. Lalu kemudian kalian mau beli di 70 deh. Tapi dia nggak ke 70. Ternyata dia naik lagi. Ini baru sampai 78 atau 80, dia naik lagi ke 100. Nah, pas di 100, kalian beli lagi sebesar 20 juta. Nah, so 20 juta modalnya 100 rupiah. 100 ya. Nah, dari 100 ini naiklah ke 140. Ini dengan catatan kalian mau beli bawah nggak dapat ya. Kalian beli lagi dengan average yang sama. Nah, 20 juta, 100 ke 140 tambah berapa persen? Tambah berapa persen? 100 ke 140. Ya makanya denger ini. Ini nggak koreksi, ini koreksinya ternyata cuma bentar. Kalian mau beli di bawah nggak dapat. Dapat 40% kan? 20 juta plus 40% itu berapa? 20 juta plus 40%. 20 juta plus 40% itu berapa? Total RDN kita. Saya belum mau ketik nih. $8 juta. Yes. Jadi total RDN 28 juta. Oke. Dibanding dengan kalian diemin di awal tadi, aduh kok hilang yang tadi. Dibanding dengan yang kalian diemin di awal tadi, 28 juta juga, sama nggak? Dibanding dengan beli di 50, diemin sampai 140. Jawabannya sama kan? Rugi di fee doang kan? Tapi kalian lebih tenang kalau salahnya kalian TP. Turun kalian nggak pusing. Kalau dia naik nembus 100 lagi, ya udah beli lagi. Average sama kok. Ya nggak? Sama nggak beli di 50 diemin? Dengan kalian TP di atas tapi di bawah mau buyback nggak koreksi malah terbang, ya udah HK aja ke atas, sama nggak? Tapi kelihatan di OLT tuh jadi jelek, di OLT tuh jadi plus 40%. Tapi kalau di OLT yang pertama yang didiemin plus 180%,
Nah, yang pertama kelihatannya bullish banget, 180% jagoan banget. Yang kedua cuma 40%, padahal RDN sama-sama 28 juta. Logik nggak? Ya, rugi sedikit, rugi fee. Ya, jadi kalau seandainya kalian cuma ngelihat persentase OLT, itu bias buat kalian. Ya, beda fee doang. Tapi strategi kalian ketika kalian short di 100, mau entry di bawah, kalian lebih tenang. Dari 100 turun ke 80 itu minus 20% loh. Tapi kalian tenang kan? Yang penting cuannya, betul. Kalau ternyata balik tidur lagi di 50, ya udah. Makanya setiap kalian entry, itu kalian mesti batasi maksimal resikonya berapa? 2%, 3%, 4%, 5%. Gitu. Jadi sekian, dan karena internet saya nggak bisa jalan, ya udah kita nonton Ci Ellen Me aja nanti bareng. Thank you. Ini saya save deh.